Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Indira Misa Malini, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SMKN 1 Triorejo Gresik. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual budaya positif. Salah satu budaya positif adalah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Pada saat guru di posisi manajer, maka aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Segitiga restitusi merupakan proses dialog yang dilakukan oleh guru dan murid yang bermasalah untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Proses dialog terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi kedua, validasi tindakan yang salah. Dan sisi ketiga adalah menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi anak yang sukses. Validasi tindakan yang salah bertujuan memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat salah, karena semua tindakan memiliki maksud serta tujuan tertentu. Menanyakan keyakinan bertujuan untuk menggali motivasi internal anak yang dihubungkan dengan keyakinan akan nilai-nilai kebajikan yang dipercaya dan diinginkan. Berikut contoh kasus penerapan segitiga restitusi. Kasus pertama, Nana dipanggil oleh wali kelas karena mendapat laporan dari teman-temannya kalau dia marah dan membentak Tiwi sampai menangis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Kamu tahu nggak kenapa kamu saya panggil ke sini? Ya nggak tahu, kan ibu yang memanggil saya. Oke, jadi saya itu mendapat laporan dari teman-teman kamu terkait masalah kamu sama Tiwi. Kamu bisa ceritakan? Oh, masalah itu ya, saya marah sama Tiwi karena dia nyebarin berita yang enggak, katanya saya ngerampok dia. Wajar sih kalau kamu marah, karena di perampok itu nggak enak banget ya. Oke, sekarang kamu kan ditutup perampok tuh, ya kan? Terus apa yang kamu lakukan? Ya saya marah-marah sampai bentak-bentak dia sampai dia nangis. Apa alasannya? Ya siapa sih yang suka dituduh kayak gitu? Saya dituduh bahwa saya merampok dia dan lain sebagainya, memaksa dia hingga mengancamnya, padahal saya kan nggak pernah kayak gitu. Ya, saya pasti juga akan marah karena itu kan menyangkut harga diri, ya kan? Oke, tapi terkait masalah kamu marah sama Tiwi, bentak-bentak dia sampai dia nangis, kira-kira menurut kamu apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas dan prinsip dari kamu? Ya enggak lah, marah-marah kan nggak enak, buang-buang energi aja. Oke, keyakinan kelas dan prinsip mana yang tidak sesuai dengan perilaku kamu tadi? Berakhlak mulia, menghormati dan menghargai orang lain. Sejujurnya saya adalah orang yang cukup menghormati orang lain karena saya kurang suka terlibat dengan orang lain, apalagi terdapat permasalahan. Karena menurut saya itu buang-buang waktu, buang-buang energi dan nggak penting juga kan. Oke, terus seharusnya keyakinan apa dan prinsip apa yang seharusnya kamu lakukan ketika marah? Saya harus bersabar, mengontrol emosi, dan berpikir lebih jauh tentang apa yang saya lakukan saat saya marah. Oke, jadi kamu sudah tahu itu kan? Nah, sekarang kamu tahu perilakumu seperti apa,
kemudian kamu sudah menyadari, ya kan? Sekarang apa rencanamu untuk memperbaiki tingkah lakumu? Ya, saya akan bertanggung jawab. Saya akan minta maaf kepada Tiwi dan berjanji bahwa tidak akan mengulangi perilaku seperti itu dan mencoba mengontrol emosi saya agar tidak mereda-reda di suatu hari. Oke, kamu janji? Ya, Kapan kamu akan minta maaf sama Tiwi? nanti setelah saya dari ruangan ibu, saya akan menemui Tiwi untuk meminta maaf kepadanya. Oke, baiklah. Saya tunggu janji kamu ya. Saya tunggu kamu dan Tiwi baikan seperti semula. Oke, silakan kamu kembali minta maaf kepada Tiwi. Oke, terima kasih Bu. Kasus kedua. Maya dipanggil oleh guru piket setelah ketahuan makan di kantin pada saat jam pelajaran matematika. Permisi Bu. Oh, Maya. Silakan duduk, Maya. Terima kasih Bu. Maya, kamu tahu nggak kenapa hari ini kamu saya panggil ke sini? Tidak tahu Bu, ada apa ya? Ya, tadi waktu saya piket, saya kan keliling. Kemudian saya melihat kamu di kantin. Ngapain kamu di kantin? Oh, tadi saya makan Bu. Makan? Ya, Kenapa kamu makan? karena tadi pagi saya lupa sarapan. Ya wajar lah, kamu lupa sarapan sehingga kamu makan. Karena memang kalau lapar itu tidak nyaman rasanya. Terus, apa alasanmu makan pada saat jam pelajaran matematika? Karena saat pergantian jam pertama jam kedua, biasanya gurunya itu masuk 10 menit setelah bel. Saya kira waktu 10 menit itu cukup untuk saya makan di kantin, tapi ternyata jam saya mati, jadi saya nggak tahu saya berapa lama di kantin. Ya sudah 30 menit saya di kantin, terus ketemu ibu. Oke. Menurut kamu, apakah tindakan kamu itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip dari kamu? Tidak, Bu, tidak nyaman rasanya makan diam-diam seperti pencuri. Oke. Keyakinan kelas mana atau prinsip kamu yang mana yang tidak sesuai? Disiplin dan menghormati orang lain Menurut kamu disiplin dan menghormati orang lain itu penting? sangat penting. Sebenarnya saya adalah orang yang cukup disiplin. Tapi karena pagi ini saya lupa untuk mengisi baterai alarm saya, jadi saya bangun kesiangan dan lupa sarapan. Dan saya cukup menghormati orang lain. Saya menghormati guru saya sebagai pengajar di kelas. Sekarang kamu sudah melakukan kesalahan tuh, ya kan? Keyakinan apa yang seharusnya kamu lakukan kalau kamu ingin keluar kelas? Saya harus izin ke guru yang sedang mengajar di kelas. Berarti apa yang kamu lakukan itu apakah sesuai dengan keyakinan? Tidak. Bagaimana cara kamu untuk memperbaikinya? Saya akan bertanggung jawab dengan meminta maaf kepada guru yang mengajar di kelas, dan saya tidak akan istirahat untuk mengejar materi-materi yang beliau sampaikan saat saya ke kantin. Kapan kamu akan minta maaf kepada guru di kelas? Setelah saya menemui ibu, saya akan langsung menemui beliau dan meminta maaf. Saya tunggu ya, kamu meminta maaf kepada Bu Endang karena kamu sudah melewatkan pelajarannya. Silahkan kamu sekarang menemui Bu Endang. Baik Bu, terima kasih. Berikut testimoni dari murid. Menurut saya, sebagai murid Bu Indira, langkah Bu Indira untuk menyelesaikan masalah sangat bijak. Beliau tidak menghukum kami karena melakukan suatu kesalahan. Namun, beliau menanyakan kepada kami keyakinan kelas yang sudah kami sepakati. Hal tersebut menjadikan kami sadar bahwa keyakinan kelas yang telah kami sepakati harus benar-benar dilaksanakan. Dan jika kami melanggar, maka kami harus bersedia bertanggung jawab dan menerima konsekuensinya. Restitusi membantu murid memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah dengan cara membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan sehingga mendapatkan kembali harga dirinya. Terima kasih, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.